satu-satunya senjata rakyat untuk melakukan perlawanan pemerintah yang zalim itu hanya demonstrasi. Seharusnya instansi yang didemo itu, pemerintah yang didemo itu sudah menyiapkan diri untuk menyambut, menerima. Kalau perlu kalian siapkan bunga, kalau perlu kalian siapkan kalung bunga untuk menyambut rakyat kalian yang datang. Bukan malah kalian sembunyi. Situasi yang sangat mencekam beberapa hari terakhir. Kalau polisi melakukan represif, kalau polisi bertindak represif dan bertindak tegas kepada para demonstran kemarin, saya yakin bukan hanya 3, 4, 5 orang yang jadi korban. Pasti puluhan yang korban. Lihat nona makin gagal, bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut kepang dua, sekarang rambut merah-merah. Iya, beberapa hari ini saya banyak ditelepon terkait sikap saya terhadap aksi demonstrasi yang akhir-akhir ini lagi ramai dibicarakan semua kalangan bangsa ini. Saya terus terang saya sampaikan kepada semua teman-teman bahwa kalau kita bicara soal demonstrasi itu bukan lagi bicara soal boleh dan tidak. Karena itu diatur di dalam undang-undang dan demonstrasi itu halal di negara kita. Nah, di semua tempat saya selalu sampaikan, saudara-saudara saya, di semua tempat selalu saya sampaikan bahwa satu-satunya senjata rakyat, ya, satu-satunya senjata rakyat untuk melawan para penguasa yang zalim, satu-satunya senjata rakyat untuk melawan penguasa yang tidak amanah, melawan penguasa yang seenaknya, melawan penguasa yang tidak berpihak kepada masyarakatnya. Satu-satunya senjata rakyat yang dihalalkan oleh negeri ini itu adalah demonstrasi. Dan ini di semua negara demonstrasi itu dihalalkan. Di semua tempat saya tegaskan ini, sering saya sampaikan bahwa demonstrasi itu satu-satunya senjata yang dimiliki oleh masyarakat. Makanya saya paling benci, ya, makanya saya paling tidak suka ada penguasa, ada pemerintah yang membenci yang namanya demonstrasi, yang membenci yang namanya unjuk rasa. Itu poin pertama yang saya tegaskan. Kenapa? Karena bangsa ini itu bukan pemberian cuma-cuma. Negara kita ini bukan pemberian cuma-cuma dari sang penjajah, tidak. Ya. Negara Republik Indonesia ini diperjuangkan dengan darah dan nyawa. Melalui apa? Melalui perjuangan rakyat. Ya. Nah sekarang ketika rakyatnya memprotes, ketika rakyatnya melakukan kritikan terhadap pemerintah, maka satu-satunya senjata rakyat untuk melakukan perlawanan pemerintah yang zalim itu hanya demonstrasi. Poin yang saya maksudkan di sini, ya, yang saya ingin sampaikan, saya pertegas di sini. Bicara soal demonstrasi berarti bicara soal aspirasi. Tidak akan mungkin orang turun berdemonstrasi, tidak akan mungkin orang turun melakukan unjuk rasa kalau tidak ada aspirasi yang dia akan perjuangkan. Nah, pertanyaannya, apa yang menjadi aspirasi kita? Apa yang menjadi aspirasi demonstrasi kemarin? Kan gitu. Nah, selama ini kan kita dengar, kita tahu itu isu pembubaran DPR, ya, isu pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, menurut pendapat saya, isu ini tidak membuat saya yakin, ya, tidak membuat saya yakin bahwa ini menjadi agenda utama, ya, karena tidak masuk akal, tidak logis bagi saya, tidak masuk akal pergerakan rakyat untuk membubarkan DPR, itu tidak mungkin, karena banyak step yang harus dilalui, banyak resiko yang harus dilewati. Apa resiko yang kita lewati? Resiko yang kita lewati ketika DPRD dibubarkan, ketika DPR RI dibubarkan, terus siapa yang mewakili kita? Siapa yang mewakili aspirasi kita di sana?
siapa perwakilan kita yang duduk bersama dengan eksekutif dalam rangka membangun negeri dan daerah. Tidak mungkin tidak ada DPR, harus wajib. DPR itu wajib, hukumnya harus ada. Karena Dewan Perwakilan Rakyat itu mewakili kita. Untuk apa? Untuk memperjuangkan aspirasi kita. Untuk apa? Untuk mengawasi agar bupati, agar presiden, agar gubernur tidak semena-mena, tidak semau gue dalam menjalankan roda pemerintahan. Itulah pentingnya DPR. Kita berpikir DPR nggak benar hari ini. Ya bukan DPR-nya yang nggak benar. Yang nggak benar itu individunya, personalnya. Ya, bukan DPR-nya yang bermasalah, tapi individunya. Nah, pertanyaannya, kenapa individunya? Ya, kenapa duduk individu yang tidak benar? Kembalinya ke kita. Siapa yang milih dia waktu itu? Yang milih dia siapa? Yang milih dia kan masyarakat. Ya kan? Saya kan sering bilang, di semua tempat saya sampaikan, kalau ada calon anggota DPR, dia maju sebagai calon anggota DPRD, ya, dengan mengandalkan duitnya, ya, dengan mengandalkan uangnya, tanpa berpikir tentang kualitas dan kapasitasnya dia, maka ketika dia terpilih, maka saya pastikan dia lebih mengutamakan kepentingan pribadinya. Kenapa dia mengutamakan kepentingan pribadinya? Karena dia duduk sebagai anggota DPRD, dia terpilih sebagai anggota DPRD, dia merasa bukan karena dipilih oleh rakyat, melainkan dia merasa terpilih sebagai anggota DPRD karena banyak uang yang dia keluarkan pada saat pilcaleg. Siapapun yang terpilih sebagai anggota DPRD yang merasa karena uangnya yang banyak keluar, maka ketika dia terpilih, dia merasa saya terpilih karena duit saya. Saya terpilih karena bukan sedikit biaya yang saya keluarkan. Tidak sedikit uang saya berikan kepada masyarakat. Sehingga ketika dia terpilih, tidak pernah merasa berutang budi. Tidak pernah merasa mewakili siapapun yang memilih dia. Ini yang saya maksud. Kembalinya kepada masyarakat. Kan gitu. Ya. Nah, tidak boleh DPR-nya yang kita salahkan. Makanya ketika kemarin isunya itu diangkat terkait soal pembubaran DPR, saya ragu, jujur saya ragu. Ya, kenapa saya ragu? Karena yang diangkat itu adalah isu pembubaran DPR-nya. Rasionalnya di mana? Rasionalnya di mana negara berjalan tanpa pengawasan perwakilan rakyat? Kita sederhana saja berpikir, kalau kita salahkan nggak ada fungsinya, uang sudah ada anggota DPRD, uang sudah ada DPR-nya, masih begini modelnya. Bagaimana kalau anggota DPR-nya tidak ada? Bagaimana kalau negeri ini tanpa ada Dewan Perwakilan Rakyat? Sederhana berpikir, kalau menganggap DPRD itu tidak amanah, tidak memperjuangkan aspirasi kita, ya tentu kembalinya kepada pemilih. Kita sebagai pemilih, pada saat pemilihan caleg, itu kan kekuasaan dikembalikan ke rakyat, ya kan? Jadi anggota DPR yang sudah berakhir masa jabatannya, negara mengembalikan kekuasaan itu kepada rakyat. Ketika kekuasaan itu dikembalikan kepada rakyat, dan pada hari pemilihan anggota DPRD yang baru, rakyat dipersilakan secara bebas memilih siapa saja sesuai keinginannya. Betapa negeri ini memberi kemerdekaan kepada masyarakat. Itu poin yang saya maksud. Ini pahit tapi harus saya sampaikan, ya. Biar kita juga balance, harus paham, ya. Saya menyampaikan ini bukan dalam konteks membela DPR. Saya tidak pernah berminat jadi anggota DPRD. Kenapa? Kerjanya tidak ringan. Kalau saya mau minat anggota DPRD, dari dulu mungkin saya sudah duduk anggota DPRD. Tapi ini bicara soal objektivitas, ya. Kita bicara soal tata negara, ya. Dalam tata negara kita, negara ini membutuhkan perwakilan. Jadi sederhananya seperti saya sampaikan tadi, sedangkan sudah punya DPR yang berfungsi sebagai lembaga pengawasan,
yang berfungsi sebagai lembaga penetapan anggaran, yang berfungsi sebagai tempat penyalur aspirasi masyarakat, masih kita kecewa semacam ini. Bagaimana kalau DPR tidak ada? Ya, kebayang nggak itu? Pemerintah berjalan tanpa ada lembaga terhormat, lembaga DPR yang mengawasi. Kan kita tahu, kita semua tahu, saking rakyat itu dihormati, saking terhormatnya rakyat itu, wakil kita di DPR sana disebut DPR terhormat, disebut sebagai orang yang terhormat. Kenapa mereka disebut orang terhormat? Karena mereka mewakili kita. Jadi kesimpulannya, kalau ada yang salah, itu person-personnya atau partai-partainya. Kita kan bisa evaluasi partai mana yang hari ini konsisten, partai mana betul-betul konsisten keberpihakannya kepada masyarakat. Itu kan kita bisa evaluasi. Nah, itu poin pertama yang saya sampaikan. Poin yang kedua, saya perlu sampaikan, tentu beda demonstrasi dengan penjarahan. Ya, tidak ada di dalam kamus yang dikenal dengan demonstrasi itu dikenal dengan penjarahan. Terus terang saja, dengan adanya penjarahan hari ini, ya, beberapa hari terakhir terjadi pembakaran, penjarahan. Menurut analisa saya, itu ada yang menumpang dalam gerakan murni mahasiswa. Ya. Kan kita tahu kan di awal itu kan mahasiswa yang bergerak, bukan siapa-siapa, ya, bukan ormas, ya, bukan organisasi kepemudaan lainnya, tetapi yang bergerak itu yang kita tahu dari awal itu adalah mahasiswa. Mahasiswa dengan satu visi besar untuk memprotes kemewahan-kemewahan yang dimiliki DPR yang tidak balance dengan kinerjanya dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat. Itu kan awalnya. Tapi sekarang apa? Sekarang terjadi pembakaran, terjadi penjarahan. Dan kalau ada orang yang menumpang dalam gerakan itu, pasti visinya berbeda. Mahasiswa visinya murni untuk pergerakan moral, murni untuk perjuangan nurani, tetapi yang menumpang itu tujuannya tentu untuk apa? Bisa jadi membuat kerusuhan di negara ini, ya. Bisa jadi ada kelompok yang ingin negara ini rusuh sehingga berpotensi terjadi perubahan pemerintahan. Atau mungkin ada yang menumpang, yang sengaja menumpang, ya udah kita kasih caos, ya, kita kasih caos, kita komforin mahasiswa, bakar sini, bakar sana, supaya kita bisa menjarah. Pertanyaannya, kapan sejarahnya ada demonstrasi mahasiswa disertai dengan penjarahan? Selama saya jadi aktivis, sampai hari ini saya menjadi aktivis, tidak pernah ada pembakaran kantor. Selama ini seanarkis-anarkisnya mahasiswa, paling tinggi dia benturan dengan polisi, ya, saling lempar dengan polisi. Paling ekstrimnya di situ, saling pukul dengan polisi. Tapi tidak pernah ada di hati dan di pikiran mahasiswa itu melakukan penjarahan. Tidak pernah. Nah, pertanyaannya, beberapa hari terakhir yang melakukan penjarahan itu siapa? Apakah itu mahasiswa? Enggak mungkin, enggak lah. Ya. Nah, jadi poin yang saya ingin tekankan di sini, tolong dipisahkan yang mana demonstrasi, yang mana penjarahan. Ya. Makanya lewat kesempatan ini juga saya meminta kepada pemerintah pusat dan semua pihak-pihak yang berwajib tetap menegakkan proses hukum di negara ini. Tidak boleh dibiarkan. Kenapa? Kalau penjarahan oleh oknum-oknum, oleh massa pada saat itu tidak diproses hukum, Pak, jangan lupa ini akan menjadi pegangan, ya. Ini akan menjadi pegangan bahwa setiap nanti ke depannya, setiap nanti ada demonstrasi, mereka akan berusaha menyusup, menumpang dalam sebuah aksi demonstrasi, lalu mengacaukan demonstrasi itu
sehingga tuntutan aspirasi yang murni diperjuangkan oleh mahasiswa itu rusak dan meleset dan membias. Di saat itulah mereka melakukan pembakaran dan perampasan serta penjarahan di mana-mana. Itu bahayanya, Pak. Ini tegas saya sampaikan kembali, kalau mereka yang menjara itu tidak diproses hukum, maka ini akan menjadi contoh. Maka ini menjadi pegangan mereka untuk tahap-tahapan berikutnya, untuk aksi-aksi ke depannya. Artinya, setiap nanti ada aksi demonstrasi, mereka akan menumpang di aksi demonstrasi itu dengan tujuan mereka kacaukan, kasih chaos, ambil kesempatan bakar ini bakar itu, lalu tahap ketiganya action, lakukan penjarahan. Jadi saya berharap adik-adik mahasiswa saya, ya, atau rekan-rekan aktivis yang melaksanakan demo, saya secara pribadi mensupport gerakan murni rekan-rekan sekalian, tapi saya menitip pesan agar sebelum turun maksimalkan mensterilkan massa, ya. Maksimalkan mensterilkan massa yang akan kita pimpin pada saat demonstrasi. Karena kalau massanya tidak steril, maka terbuka peluang massa-massa yang menumpang, massa-massa yang by design, massa-massa yang disponsori, itu akan menumpang nanti. Nah, mereka punya tujuan lain, sementara tujuan aksi demo itu untuk perjuangan keadilan. Kita punya tujuan baik, ya, kita punya tujuan mendemonstrasi itu bagus, tetapi dirusak oleh mereka. Dan ini saya kira teman-teman aktivis paham, ya, tahu hal-hal semacam ini. Ada yang bertanya kepada saya, apa pendapat Pak Isram terkait dengan korban demonstrasi yang barusan terjadi? Ini persoalan ini saya sampaikan di semua tempat juga ini, ya. Menurut pendapat saya, setelah saya amati dari waktu ke waktu, ini tanpa bermaksud membela siapa-siapa, ya, terkait dengan berbagai insiden, ya, yang sampai mengorbankan jiwa, yang sampai mengorbankan nyawa, ya, para aksi demonstran. Kalau menurut saya untuk demo beberapa hari ini polisi tidak represif. Bahkan saya katakan kalau kondisi yang ekstrim kemarin, kita kan lihat kondisi kemarin itu sangat ekstrim. Kita melihat situasi yang sangat mencekam beberapa hari terakhir. Kalau polisi melakukan represif, ya, kalau polisi bertindak represif dan bertindak tegas kepada para demonstran kemarin, kita lihat situasi yang sangat mencekam kemarin, saya yakin bukan hanya 3, 4, 5 orang yang jadi korban. Pasti puluhan, ya, pasti puluhan yang korban. Paling kurang 30, 40 atau 50 yang korban. Kalau polisi melakukan represif kemarin, kalau polisi melakukan kekerasan kemarin, kita lihat, ya, kita lihat di berbagai media sosial, ya, walaupun tidak secara totalitas kita lihat, tetapi setidaknya ada gambaran, ya, yang kita bisa amati bahwa situasi yang sangat mencekam kemarin itu, kalau polisi merepresif, saya yakin bukan hanya menelan korban 3, 4, 5 orang, tapi pasti puluhan, bahkan 50-an kalau melihat situasi demonstrasi kemarin. Justru yang termasuk banyak juga korban itu hasil pembakaran, ya, seperti yang terjadi di Makassar. Makassar itu kan rata-rata yang meninggal dunia itu dampak dari aksi yang dilakukan dengan cara membakar. Maka terjebak orang di dalam gedung, ya. Kebayang nggak kalau keluarga kita ada di dalam gedung itu? Kebayang nggak kalau saudara kandung Anda? Kebayang nggak kalau perempuan yang meninggal di Makassar itu salah satu staf anggota DPRD itu saudara kandungmu? Kebayang nggak itu, kan? Siapa yang lakukan itu? Bukan polisi, ya, bukan polisi yang lakukan itu, ya. Pertanyaannya, apakah mahasiswa yang melakukan itu? Kurang yakin saya, tidak yakin saya,
Saya tidak bisa memastikan siapa yang melakukan. Tapi bisa jadi yang melakukan itu mereka yang menumpang dalam gerakan perjuangan murni dari mahasiswa itu. Kenapa? Karena dengan melakukan pembakaran terjadi chaos besar-besaran, terjadi situasi yang sangat mencekam. Ya, dengan begitu berpeluang melakukan penjarahan mana-mana. Begitu sederhananya. Saya sampaikan ini bukan bermaksud membela siapa-siapa, tidak. Kita realistis, ya. Itulah saya katakan tadi. Kalau polisi represif, ya, kalau polisi itu represif, pengalaman saya di memimpin demo, ya. Kalau polisi yang represif, ya, itu tidak mungkin hanya 1-2 orang. Justru yang viral itu siapa? Yang viral itu saudara kita. Saudara kita seorang pencari nafkah yang kita kenal dengan ojol, keluarga kita yang bernama Afan Kurniawan, yang dilindas oleh mobil taktis Brimob, meninggal, dan itu viral. Dan bahwa kita sangat menyesalkan kejadian itu. Kita sangat menyesalkan. Siapa yang gak menyesalkan? Nyawa itu tidak main-main, ya. Sedangkan nyawanya semut, sedangkan nyawanya hewan, kita berempati kalau mati. Apalagi seorang manusia, ya, apalagi seorang ojol, ya, yang dia berjuang mencari nafkah untuk keluarganya. Tapi kan kita lihat situasi pada saat itu pilihannya hanya 2. Dia harus menyelamatkan diri atau dia mati. Polisi yang di dalam ini, kalau dia berhenti pada saat itu, bukan 1 yang meninggal, tapi 7 polisi yang meninggal dan bisa jadi dibakar hidup-hidup dalam mobil taktis itu. Saya tanpa bermaksud membela siapa-siapa. Saya juga terus terang saja, saya terus terang selalu tegaskan polisi tidak boleh membenci demonstrasi. Ini sering saya tegaskan di mana-mana. Kenapa? Karena polisi berutang budi dengan para demonstran. Kenapa saya katakan polisi berutang budi dengan para demonstran? Ya, coba kita kembali ke histori, sejarah kemandirian polisi, sejarah polisi melepas dari ABRI. Dulu polisi dibawahi oleh ABRI, tapi ketika terjadi reformasi tahun 98, apa yang terjadi? Polisi ikut mengambil momen itu untuk mereformasi diri, untuk keluar dari ABRI. Silakan baca pertimbangan dalam keputusan mandirinya kepolisian. Artinya saya tegaskan di mana-mana, ya, bahwa salah satu yang berutang budi dengan para demonstran itu adalah institusi polisi. Kenapa saya katakan institusi polisi salah satu yang berutang budi terhadap para demonstran? Jangan lupa, pada saat reformasi tahun 98, ya, pada saat perjuangan reformasi, peralihan Orde Baru ke reformasi, yang ikut mereformasi diri juga adalah polisi. Polisi yang tadinya masih di bawahi ABRI, ya, polisi yang tadinya belum berdiri sendiri seperti hari ini, ikut mereformasi diri, ikut mengajukan kemandirian untuk ngurus dirinya sendiri. Itulah hari ini terjadi kemandirian polisi. Keluar polisi dari ABRI. Tentu sederhananya kita berpikir, andai saja tidak terjadi reformasi yang diperjuangkan para demonstran hari itu, andai saja tidak terjadi reformasi yang dilakukan demonstran pada saat itu, hari ini apakah polisi bisa mandiri semacam ini? Bisa jadi sampai hari ini polisi masih di bawah oleh ABRI. Nah, makanya saya juga menyampaikan kepada institusi Polri agar menangani demonstran itu dengan kebesaran jiwa, dengan kebesaran hati. Saya paham, saya tahu, ya, saya rasakan bagaimana kondisi polisi-polisi kita
yang berada di barisan terdepan menghadapi unjuk rasa. Resikonya luar biasa. Dia masuk rumah sakit atau dia mati. Dan dia dalam posisi serba salah. Tugas polisi mengamankan fasilitas negara. Tugas polisi mengamankan fasilitas negara agar jangan dirusak oleh siapapun, termasuk para demonstran. Di satu sisi, demonstran memaksakan diri, harus tembus, harus sampai di dalam kantor yang menjadi sasaran demonstrasinya. Di satu sisi, polisi menahan. Mahasiswa merasa dibenturkan dengan polisi. Siapa yang salah di sini? Yang salah di sini adalah pihak-pihak pemerintah yang menjadi sasaran demonstrasi itu. Padahal kalau pihak-pihak yang di demo itu keluar menerima menyambut kedatangan demonstran itu, tidak mungkin para demonstran itu memaksakan diri untuk masuk. Ya. Biasanya yang kita alami selama ini ketika kita demo diminta perwakilan masuk. Dan kita sudah patenkan tidak ada istilah perwakilan. Ya kan? Tidak ada istilah perwakilan. Harus masuk ke dalam semua. Biasanya alasan basi. Kenapa harus perwakilan? Karena kursi terbatas, ruangan terbatas di dalam. Nah, kalau itu persoalannya, maka kenapa tidak pemerintah itu, pejabat yang di demo itu turun untuk mengambil resiko? Yaitu resiko sebagai seorang pejabat. Nggak boleh bilang saya takut. Ya. Makanya turun itu bukan nanti masa sudah ribut, bukan masa sudah mencekam baru turun. Seharusnya pada saat baru datang masa, pada saat masa baru tiba, pemerintah, pihak yang di demo itu langsung menyambut di situ. Kalau dia langsung menyambut, tidak mungkin masa itu, tidak ada alasan para pengunjuk rasa itu untuk melakukan keributan. Tidak ada alasan. Kenapa? Kita sudah sambut dengan baik, ya, pejabat sudah sambut dengan baik. Tapi yang terjadi apa? Pejabat-pejabat atau penguasa yang di demo ini, pejabat-pejabat yang di demo itu menggunakan polisi, tidak mau keluar, menggunakan polisi untuk benturan dengan masyarakat. Dia berlindung di bawah seragam polisi, dia berlindung di bawah kekuatan polisi. Dia pikir, nggak usah dilayani. Ada polisi yang mengamankan. Akhirnya apa? Terjadi keributan, terjadi chaos. Karena para demonstran dianggap remeh, tidak ditemui, ya, tidak disambut, maka pasti terjadi dendam demonstrasi. Pasti akan ada gelombang selanjutnya. Inilah poin yang ingin saya sampaikan. Pemerintah itu harus jemput bola. Pemerintah itu harus persuasif. Ketika mendengar ada isu demo, pemerintah sudah siap. Kalau perlu sebelum datang para demonstran, ya, para pejabat yang di demo itu sudah standby di depan kantor. Kalau perlu. Karena tidak mungkin demonstran itu datang tiba-tiba langsung main lempar. Tidak. Tidak ada gitu. Pelemparan terjadi atau dorong-mendorong itu terjadi ketika suasana para demonstran itu sudah berjam-jam menunggu untuk diterima. Ketika para demonstran sudah kepanasan, sudah kehausan, sudah kelaparan, tidak direspon oleh pemerintah, maka disitulah suasana sudah mulai mencekam. Makanya poin yang ingin saya sampaikan, kalau tidak mau ribut, ya, sambutlah rakyatmu yang datang menyampaikan aspirasi itu. Bukan malah kau pasang polisi, ya, kau pasang polisi untuk benturan dengan masyarakat, lalu kau bersembunyi di tempatmu masing-masing. Inilah yang sering saya sebut, pemerintah harus menyambut aspirasi masyarakat. Ya. Ini kan demo sudah ada isunya. Demo itu kan sudah ada isunya. Dari jauh-jauh hari itu sudah ada isunya. Pemberitahuannya ke polisi sudah ada. Seharusnya ketika pemerintah, ya, pemerintah
mendengar, mengetahui ada demonstrasi di DPR. Siapa yang didemo? DPR. Ya. Maka DPR berkoordinasi dengan polisi. Yang saya pahami, ketika polisi menerima pemberitahuan aksi demonstrasi atau unjuk rasa yang dilaksanakan oleh masyarakat, pasti polisi berkoordinasi dengan pimpinan instansi, ya, yang menjadi tempat atau sasaran demonstrasi. Nah, pada saat itu seharusnya instansi yang didemo itu, pemerintah yang didemo itu sudah menyiapkan diri untuk menyambut, menerima. Kalau perlu kalian siapkan bunga, kalau perlu kalian siapkan kalung bunga untuk menyambut rakyat kalian yang datang. Bukan malah kalian sembunyi tidak mau keluar. Karena dengan alasan ada polisi yang menjaga di sana. Dengan kata lain, kalian membenturkan polisi dengan masyarakat. Apa salahnya ketika para demonstran, masyarakat kalian datang untuk berdemonstrasi, menyampaikan aspirasinya, kalian siapkan 100 kalung bunga untuk menyambut rakyat kalian yang datang. Kenapa tidak itu yang dilakukan? Malah kalian bersembunyi. Di mana rasionalitas kalian? Di mana empedu kalian? Ini yang saya sampaikan kepada semua pihak, ya, bukan hanya bicara soal para demonstran, bukan hanya bicara soal polisi, bukan hanya bicara soal orang yang didemo, ya. Semoga ini menjadi renungan kita bersama. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf. Kalau ada yang berlebihan, saya pribadi mohon maaf. Saya Isram Saidullah, Direktur LSM Format Pusat Parigimotong, sekaligus sebagai Ketua DPW Peknas Penguatan Ekonomi Kerakyatan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, menyampaikan selamat berjuang kepada rekan-rekan mahasiswa, selamat berjuang kepada seluruh masyarakat yang menyampaikan aspirasi, dan selamat bertugas kepada pihak kepolisian, dan memohon dengan sangat pihak pemerintah untuk menyambut masyarakatmu dalam rangka menyampaikan aspirasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om.